ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Tetap semangat. Berjumpa lagi dengan Ibu Rini dan Ibu Emma dalam pembelajaran jarak jauh. Di masa pandemi ini, jangan lupa anak-anakku untuk selalu menjaga kesehatan. Dan ingat pesan Ibu, yang pertama adalah jangan lupa memakai masker ketika keluar rumah. Yang kedua, jangan lupa untuk rajin mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Dan yang ketiga, tetap menjaga jarak. Doa sebelum belajar. Allahumma ftah alaina hikmataka wamsyur alaina min khajaini rahmatika ya arhamar rahimin. Hari ini kita akan belajar mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dan juga sebagai warga negara. Untuk itu, simak baik-baik ya penjelasan dari Ibu. Sebelumnya kita harus paham dulu apa yang dimaksud dengan hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Hak adalah segala sesuatu yang diperoleh manusia sejak lahir. Kemudian kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang. Sedangkan tanggung jawab adalah sikap menyadari dan siap melaksanakan tugas dan kewajiban. Apa saja yang menjadi hak warga masyarakat? Ini adalah contoh hak-hak warga masyarakat. Contoh yang pertama adalah beribadah dengan tenang sesuai dengan ajaran agamanya. Baik yang agamanya sama dengan kita maupun yang berbeda, maka kita tidak boleh mengganggunya. Kemudian yang kedua, belajar di sekolah saat jam pelajaran. Ini khusus untuk belajar, ya contohnya adalah Ananda. Ketika jam pelajaran sekolah, maka Ananda tidak boleh bermain-main di luar. Nah, kalau di saat pandemi ini, ketika Ananda belajar dari rumah, jam pelajaran sedang berlangsung, maka Ananda jangan dulu keluar rumah untuk bermain, tetapi Ananda harus penuhin dulu tugasnya dan belajarlah sampai batas waktu yang ditentukan oleh sekolah. Kemudian yang ketiga adalah menghirup udara segar setiap pagi. Ini merupakan hak warga masyarakat. Jadi apabila kita menghirup udara yang kotor seperti polusi udara dari pabrik, maka kita bisa memprotes pabrik tersebut karena hak Ananda sebagai warga masyarakat untuk menghirup udara segar tidak dapat dinikmati. Apa saja contoh kewajiban warga masyarakat? Yang pertama adalah menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Kita sebagai warga masyarakat tidak boleh membuang sampah sembarangan, apalagi jika membuang sampah ke sungai atau selokan yang ada di sekitar rumah kita, karena akan berakibat banjir. Dan jangan lupa untuk mengikuti kerja bakti jika di sekitar rumahmu mengadakan kerja bakti, ya. Kemudian yang kedua, contohnya adalah mematuhi aturan lalu lintas di jalan raya. Jika kita sebagai seorang pengguna jalan raya, maka kita wajib untuk mematuhi aturan lalu lintas di jalan raya tersebut. Dan yang ketiga, contohnya adalah mematuhi tata tertib sekolah. Contohnya adalah Ananda sebagai seorang pelajar, maka wajib untuk mematuhi tata tertib sekolah. Apabila tidak, maka kewajiban Ananda tersebut akan dikenakan sanksi. Sekarang bagaimana contoh pelaksanaan tanggung jawab warga masyarakat? Ya, karena kita sebagai warga masyarakat juga, maka contohnya adalah yang paling dekat kita adalah merapikan mainan setelah digunakan. Atau jika kalian sudah belajar, apakah buku-buku pelajaran yang sudah digunakan dirapikan kembali ke tempatnya?
Kalau belum dirapikan kembali ke tempatnya, maka segeralah untuk merapikan kembali buku-buku yang telah digunakan ke tempatnya. Jangan sampai ibu kalian yang merapikannya, ya. Kemudian ada juga tanggung jawab yang lainnya, yaitu mencuci kaki setelah bermain. Nah, di era pandemi ini ada tanggung jawab kalian, yaitu mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Dan ini merupakan 3M yang seperti itu. Ya, ini merupakan tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat untuk melaksanakan program 3M itu agar pandemi ini segera berakhir. Kemudian yang ketiga, mengumpulkan tugas sekolah tepat waktu. Ingat, jangan menunda-nunda untuk mengerjakan tugas. Tentang warga negara, nah anak-anak juga mempunyai hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Warga negara apa kita? Warga negara Indonesia, atau lebih yang dikenal adalah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa yang menjadi hak Ananda menjadi seorang warga negara Indonesia? Yang pertama, hak Ananda adalah hak untuk berpendapat di depan orang banyak, ya. Kemudian yang kedua, hak untuk menggunakan fasilitas umum seperti halte, ya, atau terminal dan sebagainya. Banyak sekali fasilitas-fasilitas umum yang bisa kita gunakan dan itu menjadi hak Ananda. Kemudian yang ketiga, hak untuk menganut agama dan melaksanakan ibadah. Jadi di sini hak Ananda untuk menganut suatu agama dan melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Kemudian yang keempat, hak untuk memperoleh pendidikan. Alhamdulillah, Ananda sudah mendapatkan hak pendidikan ini. Salah satunya yaitu dengan sekolah di SDIT As-Saidiyah. Sekarang, bagaimana kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia? Yang pertama adalah menaati peraturan lalu lintas. Contohnya apa? Jika Ananda memakai sepeda motor, maka apa kewajibannya? Ya, yaitu memakai helm, ya. Ketika berkendara juga harus apa? Ya, betul. Harus mematuhi peraturan lalu lintas seperti ada lampu merah, ya kita harus berhenti dan juga harus membawa surat-surat bukti kendaraan. Ya, yang kedua adalah menjaga kebersihan fasilitas umum. Misalkan di terminal itu jangan sampai kita mencoret-coret dinding, ya, dinding terminal tersebut. Atau kita jika menggunakan taman kota, ya, suka ke taman kota kan? Nah, jika kalian menggunakan taman kota tersebut, maka tidak boleh kalian itu mengotori taman kota tersebut. Buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian yang ketiga, mendengar pendapat orang lain saat bermusyawarah. Ya, ketika sedang rapat, dengarkanlah pendapat orang lain, tidak boleh menyelanya. Kemudian yang keempat, membayar pajak tepat waktu. Mungkin Ananda tidak membayar pajak ya, tetapi orang tua kalian yang membayar pajak. Yang kelima adalah menghormati pemeluk agama lain yang sedang beribadah. Jadi ketika ada orang lain yang sedang beribadah dan kebetulan berbeda agama dengan kita, maka tidak boleh kita untuk mengganggunya. Dan jangan sampai juga kalian itu untuk mengganggu teman yang sedang sholat. Nah, itu tidak boleh, ya. Bagaimana agar kita menjadi orang yang bertanggung jawab? Ada beberapa caranya. Yang pertama adalah memahami tugas dan kewajiban sendiri. Jangan sampai kita itu selalu menuntut hak dibanding melaksanakan tugas dan kewajiban. Kemudian yang kedua, melaksanakan tugas dengan disiplin dan tanpa menunda-nunda waktu. Disiplin di sini artinya tepat waktu, ya. Jangan sampai ngerjain tugas itu ditunda-tunda, akhirnya jadi lupa. Kemudian yang ketiga, selalu mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan sendiri.
Dan yang terakhir, menghargai hak-hak orang lain. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga Ananda dapat memahaminya. Ibu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.